Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mereka tidak punya dalil, tidak cukup bukti kuat untuk kemudian mengkanter apa yang telah saya sampaikan tuh. Sehingga ketika mereka mencari dalil untuk menyerang saya tidak ada, maka yang mereka serang adalah pribadi. Jadi mereka menyerang pribadi saya, bahwa saya dulunya pemabuk, saya dulunya penjudi, saya dulunya pemain perempuan. Nah, dan justru saya merasa aneh ketika ada orang yang sadar dari perbuatannya, kemudian dia sadar mendekatkan diri kepada Allah, meninggalkan segala urusan-urusan yang betul-betul itu dibenci oleh Allah, mereka tidak mau mengambil contoh di situ. Seharusnya kan mereka mengambil contoh tuh, wah ini orang kok dulu pemabuk, dulu pesina, dulu pencuri, dulu merangi umat Islam. Kok sekarang begitu cintanya dia kepada Islam, begitu sayangnya dia kepada Islam, menjalankan setiap perintah yang diperintahkan oleh Allah, menjalankan setiap perintah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Seharusnya itu yang menjadikan mereka itu belajar ke saya, belajar ke kita nih orang Islam. Karena begini, Islam itu melakukan segala sesuatu berdasarkan dalil tuh. Nah kalau memang mereka ingin menyerang, ayo kita sama-sama pakai dalil. Kalau memang mau pakai akal, ya ayo kita main akal-akalan. Diakali aja lah, supaya ini bisa sesuai dengan zaman yang berlaku. Seperti itu. Salam sahabat YouTubeku, dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan menanggapi drama kesaksian orang yang mengaku mualaf, yang dalam pengakuannya katanya dulunya ketika menjadi Kristen suka berzina, suka mabuk-mabukan, suka main perempuan. Kemudian dia mengatakan kenapa pendeta dan orang Kristen tidak senang ketika dia bertobat dan meninggalkan dosa-dosa itu lalu masuk Islam. Bukan tidak senang Pak, tapi ketika kamu masuk Islam jangan justru berkesaksian bohong, karena pertobatan itu memang harus dilakukan. Dan pendeta juga hamba Tuhan itu telah memberi teguran pada Anda bahwa alasan masuknya Islam jangan karena kamu dulunya seorang suci. Makanya hamba Tuhan itu menegur kamu supaya bicara apa adanya ketika kamu berkesaksian di depan umat Islam. Ngaku saja kalau kamu ditegur hamba Tuhan dikarenakan kamu suka mabuk-mabukan, judi, dan main perempuan. Bukan mereka nggak senang, bukan mereka menyerang pribadi, yang kenyataannya seperti itu. Kalau saya jadi kamu sih justru malu gitu loh. Iya, pantas kamu mualaf, karena dalam kekristenan itu harus hidup kudus, karena dalam Alkitab melarang untuk kamu melecehkan perempuan dan semacamnya. Kemudian dia mengatakan harusnya orang Kristen itu belajar dari dirinya ketika masuk Islam dia sudah bertobat. Bertobat dari dosa-dosa kok lari ke Islam? Apa hubunganmu dosa dengan Kristen, Pak? Apakah kamu berpikir ketika melakukan perzinahan, mabuk-mabukan, main perempuan pada saat menjadi Kristen itu hal biasa atau perbuatan dosa yang diperintahkan Tuhan? Atau dalam arti menurut dia menjadi Kristen itu bebas boleh melakukan perzinahan gitu? Selanjutnya dia mengatakan orang Kristen itu tidak bisa mengcounter pertanyaan dengan dalil. Mari kita buktikan. 1. Benarkah Alkitab mengajarkan agar semua orang bebas berzina, mencuri, dan kejahatan-kejahatan lainnya? Dalam Keluaran 20 ayat 13-17, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Selanjutnya kita buka dalam Lukas 21 ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Nah pertanyaannya, kenapa si mukhalaf tadi kok justru hobi berjudi, mabuk-mabukan, dan berzina? Itu dasar dalilnya di mana? Nah teman-teman silahkan komentar di kolom komentar di bawah ini ya. Di sini justru kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata kamu keluar dari kekristenan dikarenakan kamu tidak mampu menjalankan perintah Tuhan dalam Alkitab. Betul gak? Atau jangan-jangan ketika kamu menjadi Kristen sama sekali gak pernah baca Alkitab. Pantes jadi mukhalaf. Tapi masalahnya apa sih mukhalaf ini tidak tahu kalau justru dalam kitab barunya ada perintah begini. Dalam hadis Sahih Bukhari 2983 mengemukakan
Nabi SAW bersabda, Jibril berkata kepadaku, siapa yang meninggal dunia dari umatmu dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk surga atau tidak akan pernah masuk neraka. Beliau bertanya, sekalipun dia berzina dan atau mencuri? Jibril alaihissalam menjawab, ya, sekalipun dia berbuat dosa itu. Oh, jadi karena tidak ada perintah Alkitab untuk berzina, makanya Anda beralih untuk mengikuti ajaran ini. Itu kan hadis Fatimah dan bukan Al-Quran. Baik, mari kita buka dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 51. Kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, dan menggauli siapa yang kamu kehendaki, dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai. Maka tidak ada dosa bagimu. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk ketenangan hati mereka, dan mereka tidak merasa sedih, dan semuanya rela dengan apa yang telah kamu berikan kepada mereka. Dan Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam hatimu, dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Jadi, terlepas kamu mau percaya dan tidak percaya dengan ayat-ayat Al-Quran sendiri, ya silakan. Tetapi saya hanya membaca, saya tidak melebihkan dan mengurangi. Ups, ternyata Al-Quran ya yang malah lebih jelas kalimatnya. Nah, kalau mau pakai logika, apakah firman Allah itu salah? Atau kamu mengira firman itu hanya berlaku di abad 7 saja? Lalu firman yang diperuntukkan untuk orang masa kini apa dong? Renungkan, masa Allah tidak konsisten memberi perintah hukum pada umatnya? Nanti umatnya pada bingung dong, ayat-ayat Quran yang mana yang bisa dijadikan terang buat kehidupan manusia. Ternyata Alkitab lebih sensitif lagi nih. Dalam Matius 5 ayat 27-28, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Tuh, kamu cuma mengingini perempuan di dalam hati saja sudah disebut berzina dalam hatinya, apalagi dipraktekkan. Sadar ya? Begitu pula ketika kamu sudah beristri, kemudian masih mengingini wanita lain, itu perbuatan jahat di mata Tuhan. Terima enggak? Sebab kamu telah berkhianat, itu sudah menyakiti perasaan istrimu, apalagi sampai niat mendua atau mengempatkan istrinya. Itu sudah melanggar hukum Musa. Dalam Roma 13 ayat 8-10, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih itu tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah penggenapan hukum Taurat. Jadi, jika agama Islam itu merasa menyempurnakan kitab Taurat yang sudah memberikan hukum-hukum sempurna, itu kenapa justru dilenyapkan dari kitab kalian? Ini artinya klaim penyempurna di sini jelas patah melalui data Alkitab yang sudah saya paparkan barusan. Makanya, jangan jadi mukalaf cuma modal sombong dan bohong dong. Next. Jadi contoh, perintah Alkitab diperintahkan agar mereka beribadah pada hari Sabtu. Kemudian diakali itu sama pendetanya, jangan hari Minggu. Supaya apa? Supaya orang, karena hari Minggu kan hari libur. Nah, banyak orang ke gereja. Kalau hari Sabtu kan hari kerja. Tentunya mereka khawatir kalau hari Sabtu nanti, jangan-jangan nanti jemaat tidak banyak datang, tidak banyak kolete, tidak banyak uang, tidak banyak pundi. Nah, jadi mereka itu akal itu. Beda Islam. Islam ketika Allah menetapkan atau Rasulullah mencetuskan hari Jumat adalah hari kita untuk melakukan sholat Jumat secara berjamaah di masjid secara besar-besaran. Itu tidak ada toleransinya. Entah itu hari kerja, hari apa. Yang jelas kamu harus hadir itu sesuai dengan perintah Allah. Dan kamu harus ikuti itu dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tidak boleh kamu membangkang. Karena kenapa? Itulah perintahnya. Nah, beda di Kristen. Nah, kenapa di Kristen itu mereka tidak bisa menggunakan dalil, menggunakan akal? Yaitu untuk mengakali orang-orang di bawahnya mereka. Bagaimana pendeta ini bisa mengakali umatnya, mengakali para pengikutnya. Supaya apa? Fulus. Karena ujung-ujungnya fulus. Baik, mari kita uji kecerdasannya terlebih dahulu. Apakah benar dia masuk Islam memang memiliki dasar pengetahuan ilmu dari sisi kedua kitabnya atau belum ya?
Dalam Keluaran 20 ayat 8-11, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Dalam Alkitab, Sabat tidak disebutkan hari Sabtu, tetapi hari ketujuh yang memiliki arti hari libur, atau bisa disandingkan dengan hari berhentinya semua yang dikerjakan Tuhan. Tetapi hari ketujuh ditentukan oleh orang Yahudi menjadi hari Sabtu karena segala perhitungan kalender, tanggal, hari, bulan itu dicetuskan oleh orang-orang Romawi yang menguasai bangsa Yahudi di masa itu. Perhatikan, kalender Julian dan Gregorian, kalender Masehi atau Anno Domini adalah sebutan untuk penanggalan atau penomoran tahun dalam kalender Julian dan Gregorian. Perhitungan tanggal sekaligus bulan mengambil kalender bangsa Romawi atau kalender Julian yang sudah dipakai sejak abad 45 sebelum Masehi. Kalender Julian dibuat oleh Julius Caesar ketika ia sedang berkunjung ke Alexandria, Mesir pada abad 47 sebelum Masehi. Julius mendapat saran dari seorang ahli astronomi dan matematika bernama Sosigenis mengenai perhitungan penanggalan yang tepat. Jadi, ketika Tuhan mengucapkan ke-10 firman pada Musa, belumlah disebutkan nama harinya karena nama hari-harinya belum tercetuskan di masa itu. Dan perintah untuk menguduskan hari Sabatnya belumlah ada pencetus seperti Julius Caesar. Jadi, hari Sabat bukan fokus pada nama harinya, tetapi mengingat sejarah di mana Tuhan memberikan perintah untuk menguduskan di hari ketujuh setelah segala yang dikerjakan Tuhan selesai. Sampai di sini paham ya? Nah, sekarang mengapa orang Kristen melaksanakan Sabatnya di hari Minggu? Mari kita buka datanya dalam Yohanes 20 ayat 19-20. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita karena mereka melihat Tuhan. Kami adalah umat Kristen yang memiliki asal pengikut Kristus, maka Sabat kami bukan lagi sekedar ucapan syukur pada Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya, tetapi Sabat Kristen itu fokus pada kebangkitan Yesus sebagai Kristus yang dinanti-nantikan oleh segala bangsa. Dalam Markus 2 ayat 27-28, lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Nah, kalau Yesus yang adalah Tuhan hari Sabat, maka fokus ibadah umat Kristen tertuju pada hari kebangkitannya yang memberikan manusia kemenangan atas dosa-dosa yang membelenggunya. Makanya kedatangan Mesias adalah kabar baik atau artinya Injil yang ditunggu-tunggu oleh manusia. Oleh sebab itu juga dalam amanat agungnya Yesus memerintahkan para murid-muridnya untuk pergi ke segala bangsa agar semua bangsa menjadi murid-muridnya. Ini tertulis dalam Matius 28 ayat 19. Jadi, setelah kabar baik keselamatan itu sudah datang ke dunia, maka manusia sudah tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, melainkan menjadi umat penerima kasih karunia. Dalam Yohanes 1 ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Gimana? Bisa membedakan bukan? Bagaimana orang hidup di bawah hukum Taurat maupun orang yang hidup di bawah kasih karunia? Tapi, jika kamu masih terikat dengan hukum Taurat, kamu tidak boleh melanggar sedikit pun, atau lebih tepatnya kamu akan dituntut dengan kesempurnaan. Bagi teman-teman yang belum mempercayai kedatangan Sang Mesias, maka dipersilahkan untuk tetap hidup di bawah hukum Taurat. Jadi, jika kamu masih hidup di bawah hukum Taurat, kamu harus sempurna tanpa boleh melanggar semua aturan-aturan hukum Tauratnya.
Dalam 1 Timotius 1 ayat 5-8, tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Terus pertanyaannya, apa makna umat Islam melakukan ritual ibadah massalnya harus hari Jumat? Ada apa dengan hari Jumat? Atau kalian memperingati kematian Kristus di kayu salib tepat di hari Jumat, makanya harus merayakan Jumat Agung? Gini ya teman-teman, pada umumnya hari Jumat kan dipercaya sebagai hari yang menyeramkan ya, hari yang penuh kemisterian gitu loh. Di negara kita itu paling percaya banget dengan mitos. Atau kita kenal dalam dunia perdukunan yang paling ditunggu itu memilih hari Jumat juga. Ada apa dengan hari Jumat umat muslim? Dan perintah siapa kalau Sabat itu tiba-tiba berubah menjadi hari Jumat? Berikutnya, mari kita lihat dalam Quran Surat An-Nahl ayat 124. Dan saya minta juga teman-teman juga bisa meneliti dari teks aslinya ya, itu apakah ada tertulis disebutkan Yahudi atau tidak. Di sini saya menggunakan terjemahan dari teks aslinya. Tidak ada dalam kata sisipan. Sesungguhnya diwajibkan hari Sabtu atas orang-orang yang berselisih padanya, dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar akan memberi putusan di antara mereka di hari kiamat terhadap apa yang telah mereka perselisihkan itu. Kalau kita membaca narasi ayatnya, Allah memerintahkan untuk kalian melaksanakan hari Sabat yang ditentukan oleh Allah pada hari Sabtu. Terus kenapa kalian malah Sabatnya malah menjadi hari Jumat? Oke, mari kita baca dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 65. Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Pertanyaannya, adakah orang yang tidak melaksanakan ibadah hari Sabtu berubah jadi kera yang hina? Nah, kalau tidak ada kenyataannya, kenapa dipercaya? Untuk yang mukallaf tadi, percaya nggak dengan dalil barusan? Kalau nggak percaya, yakin kamu beriman pada Islam yang sesuai data Quran. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga bisa menjadi perenungan buat kita semua. Salam waras. Tuhan Yesus memberkati.